Menurut hemat saya, salah seorang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo. Dia orang paling cemas. Jokowi akan meninggalkan jabatan presiden tanpa punya rumah. Ya sekarang memang sedang disiapkan rumahnya, rumah barunya. Dan itu ditandai dengan dia memakai jaket kuning kemarin. Dan Bahlil, pion presiden itu menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, inilah presiden yang ketika selesai menjabat selama 10 tahun, itu tidak punya tempat tinggal. Tidak punya basis politik yang membuat dia itu bisa menaikkan pengaruhnya. Jokowi setelah 20 Oktober tidak punya kekuasaan. Jokowi hanya akan punya pengaruh. Orang semua tahu, bukan hanya saya dan teman-teman yang ada di sini, bahwa dia mengabdi kepada kepentingan yang sangat sempit, dan karena itu pengaruhnya itu tidak punya kewibawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Bagaimana hutang Indonesia yang menyentuh angka 8.000 triliun. Ini sebuah angka utang yang sangat fantastis. Belum lagi berkaitan dengan netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 ini. Semua orang tentu bisa menilai bagaimana kelakuan, bagaimana perilaku Joko Widodo di pemilu 2024 ini, dan membangun dinasti keluarganya untuk kemudian ditempatkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Gibran juga adalah sebuah produk haram konstitusi. Paman Gibran yaitu Anwar Usman yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena memutuskan perkara yang bisa meloloskan Gibran, padahal Gibran ini belum lolos sebagai calon presiden sesuai dengan batasan umur. Tapi kemudian dengan segala macam cara akhirnya Gibran lolos menjadi calon wakil presiden, dan KPU pun seperti itu meloloskan Gibran, menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden tanpa merubah PKPU yang berkaitan dengan batasan usia. Dan belum lagi kemiskinan ada di mana-mana, sementara pejabat negara bergelimang dengan harta, dengan tunjangan, dengan fasilitas yang sangat mewah sekali. Nah, inilah menurut saya Joko Widodo adalah presiden terburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak, rakyat Indonesia masih belum puas. Kenapa? Sebelum Anda diborgol. Betul. Itu. Sebelum Anda pakai jaket oranye. Kenapa? Banyak kerusakan yang terjadi. Ya. Iya, sekarang dapat, kemarin kita lihat dapat 1,2 hektar. Milihnya di Solo. Kenapa nggak milih di IKN kalau saya sama IKN? Coba bayangin, milihnya di Solo, dekat kampungnya, dekat rumahnya, cari yang enak-enak. Yang harganya dahsyat, kenapa nggak milih IKN sana? Yang dijadi kebanggaan dia saat ini. Ini luar biasa. Sekarang kita minta kepada rakyat Indonesia, kepada seluruhnya, ayo bangun bangsa ini dengan konstitusi yang benar. Jangan sampai, mohon maaf, kita diinjak-injak dulu. Ini mau kapan bangkitnya? Kapan rakyat Indonesia mau bangkit? Kapan pemuda-pemuda Indonesia mau bangkit? Pendidikan saja susah, mahal. Pekerjaan saja susah. Yang tadi Bang Egy katakan, mereka yang punya pakai jilbab pakai ini susah untuk nyari pekerjaan di tempat-tempat yang bagus. Nggak ada untuk apa? Sekali lagi, founding father, pendiri dari bangsa ini hanya menitipkan kepada kita agar apa? Mensejahterakan rakyatnya, agar Indonesia ini adil, sejahtera, adil buat kesemuanya, sejahtera untuk semuanya, bukan buat segelintir orang, bukan untuk segelintir oligarki, bukan untuk segelintir daripada konglomerat yang hanya menjadikan yang lainnya hanya budak saja. Sekali lagi, ayo bangkit, kuatkan ukhuwah, kuatkan persatuan. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, nggak mungkin kita berharap dari orang bangsa lain ya bisa menjaga daripada NKRI. Bukan, kita yang harus menjaganya. Kita yang harus kompak, kita yang harus bersatu. Indonesia merdeka karena persatuan. Dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bahwa kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor.
Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan? Kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial itu istana, lu pulang besok gak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lu. Ya kan? Jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Ini brengsek ini presiden ini. Jokowi itu tidak bisa kerja. Mana buktinya Jokowi bisa kerja? Hah? Kalau ada yang bisa kasih bukti Jokowi kerja, aku kasih duit 100 juta tunai untuk kalian yang bisa membuktikan. Jangan cuma teriak-teriak, ini Pak Jokowi membangun tol, Pak Jokowi membangun waduk, Pak Jokowi membangun jalan, dan lain-lain. Mana buktinya? Bukan hanya sekedar omongan. Kalian pernah lihat Pak Jokowi ngaduk semen? Pak Jokowi masang besi-besi? Pak Jokowi numpain aspal? Nggak pernah kan? Berarti Pak Jokowi nggak bisa kerja. Karena kalau Pak Jokowi bekerja seperti itu, bukan presiden, tapi namanya tukang, cowok. Ya kan? Memang yang bekerja bukan Pak Jokowi, tapi kontraktor, terus tukang, ya kan? Pak Jokowi hanya mengawasi dan mengatur pembangunan, memikirkan strateginya dari pembangunan, ekonomi, dan lain-lain hal yang dibutuhkan oleh rakyat. Bukan ikut kerja. Karena seorang presiden yang dibutuhkan adalah cara berpikirnya, kebijaksanaannya, dan mengambil keputusannya. Karena apa? Keputusan dari seorang presiden menyangkut untuk jutaan rakyatnya. Jadi memang benar kata Pak Ahok, kalau Pak Jokowi emang bisa kerja? Nggak bisa. Kalau kerja di ini namanya tukang, bukan presiden, ya kan? Contohnya kayak direktur. Apakah direktur bisa kerja dalam sebuah perusahaan? Enggak, cuman mengawasi, mengatur strategi penjualannya, mengatur ini itunya. Tapi yang kerja ya tetap karyawan. Benar nggak? Ya kan? Oke, salam NKRI harga mati dari Jokowi garis keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah variabel indikator-indikator yang disampaikan tadi baik dengan Pak F. Saifullah maupun dengan yang lain, di mana menyebutkan kekurangan-kekurangan Pak Jokowi selama memimpin Indonesia, dan tentu ini adalah penilaian yang sangat subjektif karena setiap orang bisa menilai Pak Jokowi dari sudut pandang yang lain. Namun kita tidak bisa menafikan selama kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode ini yang sebentar lagi akan berakhir, terdapat banyak sekali kekurangan, banyak sekali yang harus ditingkatkan, dan begitulah kepemimpinan setiap orang yang datang silih berganti. Namun kekurangan-kekurangan itu jangan sampai berbau provokatif agar orang lain tersulut untuk membenci Pak Jokowi. Sebentar lagi suksesi kepemimpinan Presiden akan berpindah tangan ke Pak Prabowo Subianto, dan mari kita nantikan makna ini sebagai berkesinambungan, sebagai bentuk rekonsiliasi apa yang terjadi selama periode Pak Jokowi, dan jika di sana ada kekurangan-kekurangan, di sana ada yang perlu disempurnakan, maka mari kita harapkan semoga nanti di tangan Pak Prabowo setelah dilantik menjadi presiden bisa menjadi lebih baik, dan harapan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga jauh lebih baik, lebih sejahtera, lebih makmur, keadilan terasa, dan juga berbagai sektor, keadilan hukum, keadilan sosial, dan seterusnya. Itu kita harapkan. Sekali lagi, jangan sampai kebencian kepada Pak Jokowi dibaca sebagai bentuk provokatif oleh kalangan lain, sehingga ini bisa memecah belah di antara kita. Sekian.